action. Hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku. Ia tumbuh dengan perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Menegakkan kedaulatan rakyat adalah mendidik rakyat supaya tahu berpikir, supaya tidak lagi membebek di belakang pemimpin-pemimpin. Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Koperasi juga bisa mendidik toleransi dan rasa tanggung jawab bersama. Dengan demikian, koperasi bisa mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa. Biarlah pengalaman dan masa lalu menjadi tonggak petunjuk kita, dan bukan menjadi tonggak pembelenggu kita. Kawan-kawan, siang hari ini kita sudah melakukan studi kepustakaan untuk mengenal lebih dalam tentang salah satu proklamator dari bangsa Indonesia, yaitu Bung Hatta. Dan saya yakin kawan-kawan pasti sudah menemukan kutipan-kutipan yang menarik yang mungkin akan kita bahas di sini. Dari Elbi, apa kutipannya? Bisa menjelaskan? Dari Elbi mungkin dapat satu kutipan itu mengenai koperasi juga bisa mendidik toleransi dan rasa tanggung jawab bersama. Dengan demikian, koperasi bisa mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa. Itu maksudnya ya, dalam koperasi bisa mendidik toleransi dan bisa membangun tanggung jawab antar sesama anggota dalam koperasi seperti itu. Kutipan yang menarik. Kalau dari Adit, mungkin ada bisa cerita menemukan apa di pada studi perpustakaan tadi? Ada satu kutipan yang saya ambil, yaitu biarlah pengalaman dan masa lalu menjadi tonggak petunjuk arah kita dan bukan menjadi pembelenggu kita. Maksud dari kutipan tersebut saya ambil maknanya adalah setiap pengalaman yang kita hadapi, setiap masa lalu yang kita hadapi itu akan menjadi titik terang atau petunjuk arah kita di masa depan, bukan untuk memperlamban kita di hari ke depannya. Oke, menarik. Adit, kalau dari Rani sendiri, apa yang Rani temukan tadi? Ada satu kutipan yang menurut saya menarik, itu adalah menegakkan kedaulatan rakyat adalah mendidik rakyat supaya tahu berpikir, supaya tidak lagi membebek di belakang pemimpin-pemimpin. Ini menarik karena kebanyakan sekarang pemimpin-pemimpin, jangankan di negara, hanya untuk kelompok tertentu saja, pemimpin-pemimpin ini bersifat seperti bos, bukan menjadi leader. Jadi mereka ingin didengarkan, ingin disegani, tapi tidak mau mendengarkan bawahannya gitu. Jadi bagaimana, kenapa ini menarik? Karena menurut saya ini benar. Bagaimana suatu negara itu bisa maju kalau misalnya pemimpinnya itu hanya dia yang mengeluarkan pendapat, mengambil keputusan, tidak melibatkan rakyat. Sedangkan rakyat tidak diberi waktu untuk mengkritisi hal-hal yang buruk. Gimana kita bisa tahu kalau itu adalah hal yang benar atau salah? Nah, kalau misalnya pemerintahan itu tidak mendidik rakyat dengan memberikan kebebasan untuk berdemokrasi dengan rakyat,
menurut saya rakyat akan menjadi apatis dan negara ini akan susah untuk berkembang ke depannya gitu sih. Luar biasa Rani. Nah, yang selanjutnya dari Zegi, apa yang Zegi temukan ketika studi kepustakaan tadi? Di sini saya temukan dengan kutipan, aku rela dipenjara asalkan bersama buku. Mau dipenjara asalkan bersama buku. Teman bisa membantu Jadi, menjelaskan kenapa harus ada buku? Iya, kenapa harus ada buku? Jadi saya agak mungkin memang saya kurang mengerti. Mungkin Rani, kenapa harus ada buku? Lebih baik di penjara dengan ada buku daripada ada makanan ya. Kalau saya sih nanggepinnya buku itu kan jendela pengetahuan. Jadi ada katanya kalau mau keliling, aku lupa itu dari siapa, katanya kalau kamu mau keliling dunia cukup baca banyak buku gitu. Jadi percuma kita hidup bebas kalau kita tidak punya pengetahuan tentang dunia luar. Itu mungkin maksudnya adalah nggak apa-apa kita terpenjara di satu tempat, yang penting kita punya pengetahuan yang luas, punya wawasan yang luas tentang dunia ini gitu. Berarti buku adalah jendela dunia ya. Iya. Dan jendela itu tidak pernah terbuka kalau kita nggak pernah. Teman-teman, menarik temuan-temuan yang kalian dapatkan. Tadi Ebi ada bicara tentang koperasi yang merupakan gagasan dari Bung Hatta yang hingga hari ini itu terus dipakai dan dikembangkan. Dan itu persis banget dengan Soekarno pun juga pernah mengatakan tentang konsep Trisakti, berdikari di bidang ekonomi ya. Salah satu wujud nyatanya adalah dengan koperasi. Dan dari Adit juga menarik banget, hampir mirip dengan Rani yang ditemukan bahwa Bung Hatta bukan hanya sebagai penggagas tentang ekonomi Indonesia, tapi dia juga sesosok pemimpin yang harus memberikan keteladanan bukan hanya kepada anggotanya saja, tapi kepada rakyatnya. Jadi bisa dikatakan bahwa pemimpin itu adalah dia yang memanggul amanat penderitaan rakyat. Dan yang terakhir dari Egy juga sangat menarik tentang buku, bahwa intelektual itu tidak hanya tumbuh di lapangan, tapi kemudian dia juga tumbuh dari bacaan-bacaan, dan dia akan menuangkan pemikiran dan gagasan-gagasannya lewat tulisan. Dan yang terakhir, sebenarnya aku menemukan sebuah ungkapan yang menjadi kesimpulan diskusi kita pada siang hari ini. Kutipannya adalah, hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku, ia tumbuh dengan perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Artinya, seorang intelektual haruslah membaca, haruslah kemudian memiliki karya yang berkontribusi untuk rakyat dan untuk negaranya, sehingga negara itu akan tumbuh dari hasil gagasan, pemikiran, dan perjuangannya. Dan saya yakin dan percaya bahwa negara ini punya masa depan, dan masa depan itu ada di tangan kita.